Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua ini di awal tahun ya, tanggal 31, tanggal 1 Januari 2026. Ini nggak kerasa ini tahun per tahun ganti, usia makin berkurang gitu ya. Babnya harus banyak tahu diri ya, bertafakur gitu ya, karena usia makin berkurang ya Mbak Agi ya. Orang bukannya malah Betul. merayakan kayak tahun baru misalnya, justru dilakukan dengan hal-hal yang ya menurut kita sebenarnya mubazir, banyak hal yang mubazir. Tapi oke, itu soal pilihan-pilihan. Tapi kita sebenarnya mengingatkan bahwa pergantian tahun, ulang tahun dan sebagainya bukan sesuatu yang harus dirayakan dengan hura-hura. Disyukuri, yes, mungkin karena kita masih diberi tambahan umur dan sebagainya. Tapi kalau kemudian dirayakan dengan hal-hal yang bersifat pemborosan, Hmm. mubazir, apalagi tahun 2026 ini kan situasinya kita mesti bersiap-siap menghadapi situasi ekonomi yang memburuk gitu. Ya. Oke. Mhm. Ya. Kenapa? Oke, Mas Kok, itu kok jadi speechless? speechless Oke. nih ya. Ya, oke. Seperti Mhm. biasa, kami ajak Anda untuk berbincang program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Yes. Menyongsong tahun ini dengan penuh optimisme, walaupun sambil deg-degan. Ya, ya. Optimis harus, nggak boleh ya. Deg-degan karena selalu bawa di balik ke bersama dengan kesulitan itu selalu ada Hmm. kemudahan. Itu yang mesti kita yakini ya. Tapi kalau Ya. kita amati apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhirnya ada satu, kita nggak sebut fenomena ya, ada peristiwa yang saya kira membuat kita mengurut dada, kita sedih melihat itu, yakni Ya. berkaitan dengan teror-teror terhadap sejumlah Mhm. aktivis ya, yang Mhm. mereka mengkritisi penanganan bencana di Sumatera gitu. Dan terornya ini bukan sekedar lagi teror secara misalnya melalui handphone ya, WhatsApp grup atau dan sebagainya, tapi sudah lebih mengarah pada teror yang bukan Mhm. hanya personal tapi juga melibatkan keluarga, yang bagi ada yang dihack, Ya. apanya dihack, handphonenya, dan kemudian diminta men-take down konten-konten dia kalau mau dikembalikan handphone keluarganya itu, ada yang dilempar eh, apa ayam mati dan sebagainya, ada bahkan ada yang dilempar bom molotov ya. Ini kan ini benar-benar yang mengkhawatirkan, dan mudah-mudahan kita mikirnya gitu ya Mbak Hakim, ini bukan dilakukan oleh aparatur negara. Tapi ini dilakukan oleh mereka-mereka yang ingin mengacaukan situasinya. Dan kalau mereka yang mengacaukan situasi, polisi harusnya segera bisa menangkap. Apalagi kan kalau kayak teror bom Molotov yang menimpa seorang, ya seorang aktivis juga, seorang yang kritis ya. Saya nggak tahu DJ ini, DJ-nya dia memang tukang nge-DJ itu atau nama saja itu DJ Doni itu. Itu kan jelas di situ ada videonya, terlihat siapa yang melakukan, dan biasanya polisi yang begini canggih banget kok ya Mbak Agi. Iya, ya, betul. Jadi setidaknya minimal itu kalau yang saya catat yang kita akan perbincangkan itu ada Hmm. sekitar lima, Mas Hersu. Lima, Lima lima orang. orang. Hmm. Lima Hmm. orang itu Hmm. yang mendapatkan teror secara bertubi-tubi. Barangkali sebetulnya lebih dari itu. Karena Hmm. kita tahu ada juga yang misalnya diikuti, ada juga dalam bentuk teror yang lain, tapi Hmm. dia tidak mau menceritakan Hmm. dan sebagainya. Tapi kalau yang ini memang kan muncul ke permukaan publik, Hmm. yang bersangkutan juga membuat konten dan kemudian mengunggahnya di akun media sosial Hmm. masing-masing begitu. Hmm. Antara lain misalnya adalah Firdian Aurelio. Kita kenal Firdian Aurelio ini pada tahun 2022 itu dia menjadi ketua BEM Universitas Pajajaran. Jadi ini usianya Oh. masih Gen Z. Ya, kita tahu Hmm. biasanya kalau dia masih menjadi ketua BEM itu kan mungkin dia tahun kedua, tahun ketiga. Sehingga sekarang baru tahun 2025 menginjak ke 2026. Hmm. Jadi dan dia sudah lulus, dia sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta, Hmm. Firdian ini, tapi dia tetap bersuara kencang. Hmm. Luar biasa. Saya Hmm. melihatnya luar biasa. Dia Hmm. mempertaruhkan apa yang dia miliki, mempertaruhkan namanya, tapi sepertinya dia tidak bisa menekan Hmm. itu untuk dirinya sendiri. Dan dia juga terjun ke Aceh, Mas Hersu. Saya Hmm. tidak tahu bagaimana dia membagi waktu. Karena di perusahaan yang baru, kalau saya lihat di LinkedIn-nya, dari bio-nya itu, dia mengatakan bahwa dia menjadi Chief Marketing Officer sebuah perusahaan
dengan nama agro di situ, jadi mungkin adalah sebuah perusahaan pertanian begitu ya. Tapi dia juga seperti halnya Ferry Irwandi, hanya ini dalam skup yang lebih kecil ya. Ini masih anak muda, masih Gen Z ya. Dia berhasil mengumpulkan ratusan juta dan itu dia Hmm. salurkan Hmm. langsung ke Aceh begitu. Hmm. Jadi memang tidak hanya koar-koar di media, tapi memang dia melakukan, dia membantu pemerintah, dia membantu pemerintah pusat karena itu salah satu tanggung jawab pemerintah pusat kan ya untuk tanggap bencana dan juga pemerintah daerah dan sebagainya begitu dan juga berdasarkan hati nurani. Tapi sayang sekali Firdian ini mendapatkan ancaman dan ancamannya itu tidak main-main. Hmm. Jadi seperti misalnya akun adiknya. Jadi dia sebenarnya sudah sering mendapat ancaman, tapi kan aktivis-aktivis ini, mereka yang bersuara kritis ini, mereka kan tidak takut Mas Ersu. Kebanyakan mereka Hmm. sudah siap untuk menerima ancaman. Kalaupun dihack dia ganti nomor apa dan sebagainya begitu. Jadi ketika masih menjadi ketua BEM pun saya rasa juga dia sudah terbiasa dengan situasi yang tidak biasa, yang anomali seperti itu. Sehingga tapi sekarang yang diancam tidak hanya dirinya, tapi keluarganya, terutama misalnya adiknya. Diambil akun adiknya, terus kemudian sebelumnya juga dikirimi foto-foto porno begitu. Hmm. Itu dia ungkapkan. Coba kita dengarkan apa pernyataan dari Firdian. Halo teman-teman semua, dalam 24 jam terakhir gue mendapatkan beberapa teror. Mulai dari HP adek gue dihack WhatsApp-nya, yang hack ngirim video-video porno ke grup-grup dia, dan dia sempat nggak bisa login. Kemudian ada upaya login kepada keluarga gue yang lain, walaupun gagal. Ketiga, keluarga gue dan juga teman-teman gue ikut ke Aceh, pokoknya yang semua related kepada gue, mendapatkan pesan dari nomor yang sama dengan isi yang sama. Mungkin dengan maksud simbol, Firdian, nomor orang-orang yang lo kenal, gue bisa dapat kok. Mungkin katanya gitu. Nah, pesan gue sederhana. Buat yang membuat teror ini, sudahlah. Sudahi. Kasihan nanti negara. Masyarakat pasti nanti menunjuk jarinya suuzonnya kepada kekuasaan, kepada negara. Padahal katanya, negara lagi sibuk kan? Ngurusin bencana, nggak mungkin ngelakuin hal-hal receh kayak gini. Begitupun masyarakat yang hari ini lagi fokus untuk memberikan bantuan, mengawal kebijakan, dan kita lebih baik apresiasi lah mereka-mereka yang di lapangan, relawan yang kelelahan, TNI Polri lagi bangun jembatan, mereka petugas PLN lagi bangun listrik, begitupun masyarakat Aceh yang udah kelelahan tapi masih tabah. Fokus apresiasi aja, teror kayak gini nggak usah lah. Nggak menambah bantuan apapun untuk teman-teman kita di Sumatera. Lebih baik bantu warga Sumatera. Gue lagi buka donasi nih untuk Aceh Tengah Bener Meriah. Kalian boleh bantu donasi berapapun itu. Gue pengen bangun posko darurat pendidikan, pengen bantuin beliin pupuk dan bibit untuk mereka, begitupun Starlink dan genset untuk listrik. Stay safe semuanya, dan jangan sampai kita semua alergi kebenaran. Jangan sampai negara kita menjadi negara yang kalau orang ngucapin kebenaran adalah keberanian, padahal enggak. Kebenaran itu bukan keberanian. Kebenaran itu adalah keharusan yang perlu disampaikan semua orang. Baik masyarakat, baik pemerintah, dan kita semua. Sehat-sehat semuanya. Ya, perhatiin ya kalau kita menyimaknya ya. Ya, ya ini masih Gen Z loh. Walaupun dia biasa bersuara keras, itu sangat-sangat hal yang sebenarnya anak-anak sekarang mereka terbiasa di tempat kuliah itu berdiskusi, Mas Hersu. Lebih banyak mereka berdiskusi, terus kemudian juga melakukan telaah, penelitian di lapangan apa dan sebagainya, sehingga terbentuklah anak-anak seperti atau generasi muda seperti Firdian ini. Ya. Malah justru kalau seandainya ada generasi muda yang pelongo-pelongo ya artinya dia anak yang nggak aktif begitu kan. Ini anak-anak yang ini jauh lebih muda daripada Pak Wapres kita, daripada Gibran Rakabuming, tapi memang narasinya jauh lebih bernas. Dan kalau secara politik kemarin pada tahun 2024 memang Firdian ini mendukung 03 ya, mendukung Ganjar Mahfud. Dia salah satu juru bicara muda Ya. dari pasangan tersebut begitu. Jadi tapi setelah itu ya sudah lepas begitu dan Iya dia tetap dong, kan membantu nggak, itu kan pilihan, beda pilihan di dalam pemilu pilpres biasa betul, saja. betul. Itu Iya. pilihan ya. Tadi kan kita sebut tadi ya, katanya ada 5, mungkin langsung disebutkan dulu 4-nya itu baru kemudian nanti kita
kita ini kan kita Siapa saja elaborasi gitu ya Mas Hersu ya. Oke. Yang lainnya itu Sherly Anavita ya Nah, misalnya. ini cukup Sherly terkenal nih ya. Anavita. Ya. Ya, kenal ya, wajahnya juga familiar. Kemudian ada Yama Carlos, Mas Hersu kenal juga kah? Ini entar dulu, aktor ya? Iya ya, Ini aktor, betul. Okay. Ini aktor film, dia model juga, dia presenter juga, host acara TV juga. Jadi ini orang yang populer lah, cukup terkenal, termasuk aktor papan atas juga. Dan kemudian tadi sudah ya Sherly, kemudian DJ Doni yang tadi yang disebut oleh Mas Hersu. Dia ini namanya DJ atau dia yang DJ? DJ biasanya memang orang namanya siapapun begitu. Kalau dia berprofesi DJ ini seperti DJ itu kayak sebutan kepada dokter. Iya, profesi. Ya. Halo dok, begitu. Ya. Tapi kok ini aneh-aneh, biasanya DJ begini kan nggak begitu care dengan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Jadi dia lebih asik dalam dunianya mereka gitu, dunia glamor, dunia malam kan begitu biasanya DJ ini bagi. Iya betul, tapi kan juga memang banyak sekarang sih Mas Hersu seperti Yama Carlos tadi, kita tidak menyangka dia bersuara kritis, tapi ternyata dia mampir di akun-akun lingkungan yang bergiat soal lingkungan, akun-akun LSM, dia komentar di sana juga, dia mengkritisi soal Yama Carlos dia bukan mendadak ya, bukan ya mendadak. Bukan mendadak. Dan kalau saya lihat DJ Doni ini adalah juga pendukung 03 pada tahun 2024 kemarin. Tapi memang dia suaranya memang sekritis itu begitu. Hanya kalau saya sendiri secara pribadi saya tidak begitu srek dengan kata-kata yang mungkin di kalangan dia itu biasa terlontar. Di anak-anak muda sekarang kan juga menyebut iya, biasa misalnya menyebut anjing atau menyebut apa gitu biasa begitu ya, anjing lu apa dan sebagainya. Tapi kalau kita kan tidak terbiasa, nah itu mungkin ya berbeda diksi, penggunaan diksi. Nah selain itu juga sekarang ini Mas Hersu sangat disayangkan sebetulnya ya, penyebutan nama alat vital laki-laki begitu, bahkan perempuan pun dalam percakapan juga menyebutkan itu dengan vulgar dan sambil tertawa begitu ya. Nah kebetulan kalau DJ Doni itu misalnya menyebutkan hal itu dengan kemarahan gitu. Mungkin cara marahnya begitu. Mungkin itu saya yang kurang srek ya. Siapa lagi? Tapi ada Iqbal Damanik juga Mas Hersu. Ini aktivis ini ya. Iya, ini aktivis dari Greenpeace. Dia salah satu koordinator apa ya soal perubahan iklim atau apa begitu. Nah, dia juga sering muncul, narasinya juga memang sangat tegas dan cukup keras, terutama soal deforestasi dan sebagainya. Coba kita sekarang kembali lagi ya Mas Hersu. Sesudah Firdian tadi, coba saya lihat ke Yama Carlos ya. Yama Carlos ini kita tahu dia adalah aktor, tapi memang sepeduli itu begitu ya terhadap berbagai kejadian, terutama misalnya soal MBG, dia juga bicara soal deforestasi, dia bicara tidak hanya soal bencana Sumatera yang besar ini saja, sebelumnya pun dia sudah banyak berbicara. Begitu juga soal peristiwa Agustus begitu, itu dimulai dari mana, siapa yang inisiasi, siapa yang berinisiasi, berbagai dugaan apa dan sebagainya, dia juga bersuara. Dan seringkali kalau Yama Carlos ini dia memparodikan tapi dengan sarkas yang memang nonjok banget gitu. Jadi kalau kita silahkan, kita tidak ingin, saya tidak akan memaparkan, tapi silahkan mampir ke akun Yama Carlos kalau masih ada. Kalau masih ada, karena dia diminta take down ya. Karena dia diancam. Dia diancam. Jadi temannya ini selain keluarga itu ada, karena dia sudah mungkin tidak nggak kena gitu untuk diancam-ancam lagi, masa bodoh. Intinya seperti ini, beberapa hari yang lalu saya baru aja posting video dan sekarang sudah saya take down. Mungkin kalian yang tahu apa video itu, karena saya posting video itu saya kena teror, padahal di video itu saya tidak menyebutkan siapapun atau nama siapapun. Dan bukan hanya saya yang kena teror, tapi teman saya juga kena teror. Dan tidak berhenti di situ. Ibunya teman saya kena teror dan HP-nya dihack, nomornya diambil. Lalu si pelaku ini menyuruh teman saya untuk saya menghapus 12 konten kalau mau nomor ibunya kembali lagi. Video sudah
saya take down dan langsung nomor ibunya dikembalikan saat itu juga. Iya, menarik. Oke, tapi penjelasannya apa nih? Kan ada videonya juga dari Yama Carlos kan soal ini kan? Ya, penjelasannya adalah dia mengaku kalah sih Mas Hersu yang terakhir Oh, ya saya lihat. oh, Iya, dia mengaku kalah. Ya sudah, saya mengaku kalah. Dia mengatakan seperti itu karena memang, tapi sambil tertawa dia mengatakan, coba tulisannya seperti ini sih. Mohon izin kepada orang-orang hebat dimanapun berada. Dengan ini saya sebagai masyarakat kecil mengaku kalah dengan huruf kapital. Semoga kalian dimanapun berada yang sedang memegang tongkat kekuasaan, senang ya jika melihat masyarakat kecil mengaku kalah. Begitu. Jadi kita lihat videonya saja lah. Oke teman-teman, saya ingin melanjutkan video saya yang kena teror itu. Ini saya tidak omong kosong, saya mau menunjukkan chat teror tersebut. Tapi sebelumnya kita harus tetap sopan ya teman-teman di suatu negara. Ini chatnya, tapi tenang aja kok, nomornya udah saya hilangin. Nih. Jadi bisa kalian lihat sendiri, sangat singkat, padat, tapi membuat saya gimana gitu. Nah pada saat hari kejadian, itu bertubi-tubi datangnya. Itu baru beberapa nomor, belum nomor yang lain, nggak apa-apa. Ya, selain menteror saya, oknum-oknum ini juga memanfaatkan orang-orang di sekeliling saya. Jadi teman-teman, saya hanya ingin mengatakan bentuk ekspresi yang namanya impersonate, satir, sarkas, atau parodi di suatu negara itu kayaknya nggak berlaku lagi deh. Itu ternyata bisa menyinggung beberapa pihak atau menyinggung beberapa orang loh. Meskipun si pembuat impersonate atau parodi atau satir atau sarkas tidak menyebutkan nama siapapun. Sekarang jadi bingung ya, kita hidup di suatu negara untuk berekspresi aja harus minta izin mungkin ya. Harus bilang dulu kali ya, harus apa dong? Kan harusnya kita sebagai warga di suatu negara itu, selama kita tidak melakukan tindakan kriminal atau tidak melakukan tindakan yang merugikan langsung orang lain atau tindakan yang tidak merusak langsung tempat-tempat umum, tempat orang lain atau yang semacam itulah. Harusnya kan kita merasa nyaman, merasa aman, bebas untuk melakukan hal apapun, berekspresi apapun selama itu tidak menyebutkan nama atau apapun itulah. Tapi ternyata tidak loh saudara-saudara, faktanya di suatu negara ya, dan itu juga udah saya rasakan akhirnya. Lain kali kalau mau impersonate atau parodi ya, kalau bisa izin dulu lah sama yang bersangkutan ya. Lucu kan, mau impersonate aja atau memparodikan aja harus izin dulu. Berekspresi aja susah, gimana dong ini? Ya ampun. Jadi memang benar ya, ilmu memanjangkan lidah itu tuh ternyata banyak gunanya, banyak fungsinya. Karena semakin kita menjilat terus, mungkin kita akan semakin aman, semakin penuh saldo-saldonya mungkin ya. Tapi kalau dengan ilmu berekspresi, mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan keresahan, itu kayaknya bahaya deh. Ingat, bahayanya di suatu negara. Karena ketika kita melakukan itu, tim cyber yang tidak kelihatan, tim intel yang tidak kelihatan di suatu negara tersebut bisa bekerja langsung senyap. Selamat datang di suatu negara yang katanya negara itu negara demokrasi. Ya, jadi selain itu Mas Erzu, dia ini selain teror tadi yang dihack, dia juga mendapatkan teror, kalau yang ini kejam ya. Ini menurut saya brutal. Jadi dia mendapatkan kiriman banyak sekali COD, paket COD. Paket COD ini tidak hanya Yama Carlos saja yang terkena, tapi yang kena kurir-kurir itu dong yang kasihan. Kurir kan? Itu Mas Hersu, karena dia tidak pernah memesan sehingga kan harus dikembalikan, dia harus cancel dan kemudian dikembalikan, kurirnya juga tidak mendapat apa-apa, dan kemudian si pemilik usahanya ini nilainya ada yang ratusan ribu sampai jutaan rupiah, dan ini dia mengungkap ini nomornya sudah, nomor kurirnya dan sebagainya sudah dia blur begitu. Contohnya seperti ini ada tumpukan ya. Ada banyak ya Kak, paket apa? Dia bilang ada banyak ya Kak, dan kemudian difoto dan ternyata banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aduh banyak sekali. Saya tidak pernah pesan apa-apa.
batalkan saja, dia mengatakan seperti itu. Kemudian dapat lagi yang lain lagi, paket Anda sedang dalam perjalanan untuk dikirim secepatnya, mohon berkenan menunggu, dan kemudian dia mengatakan, bisa tolong dibantu Sherlock-nya, Pak ini rumahnya sebelah mana ya, ini kasihan banget kurirnya ya, nggak kebayang, kurir ini untuk mendapatkan uang ribuan, 1.000, 2.000, 3.000, kok tega banget ini orang yang ngerjain. Dan dia kemudian ada paket COD, rumahnya yang mana ya, saya tidak pernah pesan apa-apa. Ada lagi, laporkan saja, saya tidak pernah pesan. Ini ada lagi, tapi ini ada orderan atas nama panjenengan. Maka dari itu saya konfirmasi ke panjenengan terlebih dahulu. Hari ini saya sudah kena teror 2 kali dari akun fiktif. Sekali lagi saya tidak pesan apapun. Ini masih banyak lagi Mas Hersu. Kemudian misalnya ini totalnya ada 101.000. Ini masih nilainya walaupun untuk beberapa orang ini cukup besar ya, tapi nilainya masih lebih kecil daripada yang jutaan. Ada lagi yang mengatakan, Assalamualaikum, selamat malam, mohon maaf, apakah benar ini dengan Bapak Ibu Karina Ivola? Saya pemilik akun Lazada, Kris Aji Sakti, mau menginformasi apakah yang di Lazada bla bla begitu, apakah benar dia memesan, jadi atas nama istrinya juga, tidak hanya atas nama dirinya. Kemudian dari pihak pemilik toko di marketplace mengatakan, langsung lumpuh toko saya Kak, nama akunnya Kakak tahu mungkin Kak, gitu, nama akunnya yang memesan di situ mungkin tahu, saya tidak pernah order itu Kak, dan saya tidak tinggal di alamat itu, begitu. Tapi nomor yang dipakai, nomor HP-nya yang dipakai milik Yarma Carlos, makanya kemudian mengkonfirmasi kepada ini sih kasihan anunya juga dong ya. kasihan betul. Ini Kasihan. sampai orang mengatakan langsung lumpuh toko saya Kak. Ya sudahlah Kak, mungkin saya lagi apes. Toko bakalan anyap, semoga tidak banyak lagi ya Kak. COD ya? Iya Kak, sudah saya batalkan. Kakak lapor maksudnya aja. apa lumpuh tuh apa mahalannya barang yang? Iya. Kemungkinan karena biasanya kalau COD itu tidak langsung kembali ke akun tersebut, Mas Ersu, tidak langsung kembali ke UKM-nya, begitu. Kalau seandainya dia memesan dalam jumlah banyak seperti tadi, langsung banyak barang ya bisa lumpuh, karena seharusnya barang itu kan langsung dibayar kalau COD, cash on delivery, begitu barang sampai langsung dibayar, nanti sudah terkonfirmasi masuk kembali ke akun si penjual sehingga bisa berputar itu uangnya. Dan ini masih banyak lagi yang di upload oleh Yarma Carlos. Saya tidak bisa ini ada orang sekejam ini ya. Apapun maksudnya, tapi dia sekejam ini dan melibatkan pihak lain. Ini kan karena kalau saya melihat secara psikologi, Yarma Carlos ini tahan, tapi apakah dia tahan melihat orang yang dianiaya? Dirinya tahan untuk dikerjain seperti itu ya, tapi melihat si Pak Kurir, melihat si pemilik toko yang dipermainkan seperti ini, apakah dia tahan? Itu kan yang dipermainkan perasaan kita gitu, karena kemudian mengancam orang-orang yang lemah, orang lain yang lemah akibat dari kita bersuara kritis. Jadi ini cukup ini ya, kena ya ke Yarma Carlos, karena kemudian mungkin rasa kasihan ya mendominasi sehingga kemudian dia men-take down. Makanya dia bilang nyerah tadi ya. Ya, nyerah tadi. Oke. Ya. Dia nyerah, tapi dia mendapatkan banyak sekali dukungan. Sekali upload itu Mas Hersu, dia bisa puluhan ribu love atau like, dan kemudian komentar-komentarnya juga ribuan, dan semuanya itu mendukung begitu. Dia juga sering impersonate itu menirukan gaya orang begitu ya, entah itu pejabat atau pengusaha begitu yang dia kritisi begitu, tapi dia tidak pernah menyebut nama, dia tidak pernah menyebut instansi, jabatan dan sebagainya begitu. Ya, oke. Yang berikutnya siapa tadi setelah Yarma Carlos? Ini baru 2 yang kita bahas. Sherly. Oh, Sherly ya? Mungkin Sherly. ya. Iya, Sherly. Nah, ini Sherly ini juga, dia kan langsung terjun ke Aceh. Dia orang Aceh. Kenapa? Dia orang Aceh. Ini anak muda. Kalau Sherly ini dulu pendukung Anies, Mas Hersu. Dan kalau tidak salah, semoga saya tidak salah, saya ingat ada sebuah postingan di mana Sherly ini ditolak oleh Anies untuk meminta supaya dia akan sekolah atau dia ingin apply beasiswa atau semacam itu, dan kemudian Anies tahu betul bahwa dia pendukung dan anak ini pandai, anak ini pintar, komunikasi apa dan sebagainya, cara kalau dia berdebat apa ini kan
anak muda yang pandai berdebat juga, tapi dengan cara yang logis, dengan pemilihan kata-kata yang baik kalau saya lihat. Dan terakhir Sherly ini tampil di acara rakyat bersuara bersama Aiman, dan di situ memang dia berkali-kali mendapatkan applause. Dan itu temanya adalah soal penanganan bencana Sumatera, di mana dia memang kritis, tapi kritisnya nggak sembarangan, karena dia sendiri orang Aceh, dia masih memiliki banyak keluarga saudara di Aceh, dan dia pun juga terjun sendiri membantu penanganan bencana di Aceh dan sebagainya. Jadi dia memang eyewitness dari peristiwa itu, dan ada banyak saksi di sekitarnya. Jadi dia dan dia seringkali tidak hanya memprotes, tapi memberikan solusi. Gitu, solusinya begini, bagaimana kalau ini dan sebagainya. Tapi setelah tampil di rakyat bersuara itu memang dia mendapatkan banyak sekali serbuan buzzer begitu di akunnya Mas Ersu. Jadi emang buzzer itu dikerahkan luar biasa sekali ya soal penanganan bencana Sumatera ini, karena pemerintah mendapatkan banyak kritik, sehingga nggak salah kalau banyak juga yang mengatakan bahwa pemerintah kerja keras nih mengerahkan buzzer begitu, walaupun kita tidak tahu pemerintahnya itu siapa orangnya. Nah, saya baca saja, bukan di akunnya Sherly, tapi di akun Aceh ya, @Aceh ini ada di X, ditulis seperti ini. Saat Sherly Anavita terus bersuara soal banjir Sumatera Aceh, yang datang bukan bantahan tapi teror. Mobil dicoret, rumah dilempar telur busuk, medsos dipenuhi ancaman buzzer. Kalau cuma beda pendapat, kenapa pakai intimidasi? Jelas ada yang tersinggung, bukan oleh fitnah, tapi oleh kebenaran. Ada yang tersinggung oleh kebenaran. Ini luar biasa nih akun Aceh ini bentuknya. Coba kita lihat apa saja bentuk teror dari Sherly, dan dia mengunggah videonya penjelasan soal teror tersebut. Teman-teman, pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal, dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini. Dan di samping juga nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini Ya, Mas Ersu, Ini masuk, dia ini masuk Gen Z atau milenial nih kalau Sherly ini? Gen Z ya, Sherly Kak? mungkin masih Gen Z ya. Saya rasa masih Gen Z. Gen Z itu sekarang usianya berapa ya? 29-30 lah ya. Saya rasa masih Gen Z atau awal-awal milenial. Nah, ini mobilnya diteror, mobilnya di pilok seperti itu, begitu, depan, samping, kap mobil, begitu juga dengan mirror di mana? sekelilingnya. Di rumahnya ini waktu itu atau Ini di rumahnya Mas Ersu, di depan rumahnya, tapi rupanya mobilnya diparkir di luar ya, di luar. Nah, dia juga mendapatkan surat, saya bacakan.
Shirley dengan tanda seru merah yang banyak sekali. Jangan kau manfaatkan bencana di Aceh untuk mencari popularitas murahan dan untuk menambah cuan buat kamu pribadi. Jangan kamu menggiring opini sesat gitu. Ya, Shirley ini mandiri ya. Tadi saya belum selesai cerita soal Anis tadi ya. Dia Anis yang bercerita bahwa Shirley ini meminta surat rekomendasi biasa kalau dosen atau tokoh pendidik Oh ya. gitu ya di bidang pendidikan meminta kan Mas Hersi rekomendasi bagaimana performance dia begitu sebagai Ya, ya. mahasiswa, Untuk nilai-nilainya. di perguruan tinggi di luar negeri itu minimal 2 orang gitu harus dapat Betul. ya rekomendasi. Ya. Iya, dan kemudian Anies mengatakan saya tidak saya menolak untuk memberikan rekomendasi kepada Shirley karena saya tahu dia mampu tanpa rekomendasi saya pun dia pasti tembus, dia mengatakan seperti itu. Tapi Shirley tidak marah kepada saya. Saya bilang rekomendasi saya lebih diperlukan oleh anak-anak lain, oleh mahasiswa lain. Jadi ini fair begitu. Dan dia mengatakan iya saya terkejut tapi saya tidak marah. Iya memang betul penilaian dari Anies tersebut. Nah, dia misalnya Mas Hersu di teror dalam bentuk narasi, dia dikatain mati aja lu sampah gitu dikatain. Mati aja lu sampah. Kerudung dusta cuma bisanya berdusta, hati-hati masuk neraka lo. Ada juga yang berbahasa Aceh karena dia tahu mungkin Shirley Anavita ini adalah orang Aceh dan yang bukan menarik ya, ngeri gitu kita ngelihatnya. Ada gambar berbentuk kepala babi dan kemudian dikirim ke akun WA-nya. Dan itu nomor yang tentu saja bukan yang diketahui ya. Dan di sini menariknya adalah kepala babi dengan ya seperti terlihat ada darah-darah begitu. Dan kita jadi ingat ya teror kepada Tempo. Apakah ini orang yang sama yang meneror kepada Shirley dan yang lainnya? Ya, kenapa simbolnya adalah kepala babi? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Senang betul pakai gambar babi atau kepala babi betulan, dan kita tahu ketika itu menjadi narasi buruk bagi pemerintah karena ternyata dikomentarin oleh kepala PCO ketika itu Hasan Nasbis, dimasak saja katanya kan seperti itu. Nah ini Shirley, Mas Hersu. Yang selain Shirley mungkin berikutnya adalah DJ Doni ya. DJ Doni ini juga sebetulnya juga dia sudah teror-teror di akun medianya, di akun medsosnya itu sudah banyak begitu ya oleh buzzer apa dan sebagainya. Dan sebelumnya sehari sebelumnya itu dia mendapatkan teror berupa pengiriman bangkai ayam. Bangkai ayam hitam begitu dikirim di sebuah box plastik begitu Mas Hersu, dan kemudian di situ beserta dengan tulisan-tulisan banyak, misalnya seperti jaga mulutmu terutama di medsos, jangan pecah belah bangsa atau kamu akan jadi seperti ayam ini. Kalau melihat mengirim ayam dan kemudian menulis dengan tinta warna merah, spidol warna merah seperti ini, jadi siapa ya yang memecah belah bangsa? Kok akan jadi seperti ayam ini jika mulut dan medsosmu kelakuannya seperti binatang? Jangan main-main. Iya, itu sebelumnya, dan kemudian dia menjelaskan soal teror bangkai tersebut. Dia marah terhadap si peneror. Dia bilang ya pokoknya itu tidak menyurutkan orang untuk menyuarakan kebenaran lah. Kurang lebih demikian. Tapi kemudian terornya berlanjut sesudah unggahan tersebut. Rupanya mungkin si peneror ini ingin memberikan pelajaran yang lebih keras. Luar biasa. Kemudian rumahnya dikirimi bom molotov itu, Mas Hersu. Dan karena ada CCTV di rumahnya, maka ada 2 orang itu yang datang ke rumahnya dan mengirimkan bom molotov itu ke arah mobil yang ada di garasi. Tapi mungkin Allah masih melindungi. Jadi bom molotov itu padam sendiri, mati sendiri. Di sini dia menulis, alhamdulillah Allah masih baik, api di bom molotov keburu mati sebelum kena mobil gue, karena ini sudah berupa tindakan kriminal yang menurut gue bisa merugikan orang banyak. Siang ini gue langsung lapor ke Subdit 1 Kamnek Unit 5 di Treskrimum Polda Metro Jaya. Jadi ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan karena Doni ini cukup populer ya, bahkan sangat populer kalau di medsos, sehingga banyak sekali yang berkomentar gitu, seperti misalnya
misalnya Kenzo Ads, ini banyak yang centang biru begitu ya. Dia mengatakan, karena gue respect sama DJ Doni, mungkin di antara kalian ada yang kenal orang ini atau pernah melihat, jadi maksudnya melempar bom molotov. Silahkan kontak gue nggak punya duit, tapi gue ada motor Honda Beat tahun 2024, bakal gue kasih buat orang yang menemukan penjahat ini. Dikasih duit ini. Kata Koni Rahakundini, what? Oh my God. Prabowo, mention Pak Prabowo. Prabowo, look at this. DJ Doni investigasi serpihannya yuk buat bantu Pak Presiden. Dia bukan Pak Presiden tapi Pak Presiden. Ada lagi misalnya dari Ferry Irwandi mengatakan stay safe Bang Don katanya. Juga Ciki Fauzi ini mendapatkan banyak sekali ancaman juga Mas Yesus dan digeruduk oleh buzzer karena dia turun ke lapangan ya. Dia turun ke lapangan dan kemudian dia memvideokan, dia membuat konten kenyataan yang terjadi yang memang bertolak belakang begitu dengan pernyataan dari beberapa pejabat kondisi di lapangan tersebut, dan dia juga dihubungi via telepon oleh rakyat bersuara ketika itu oleh Aiman Wicaksono, dan dia memaparkan cukup panjang pemaparannya, penglihatannya selama di lapangan. Jadi ya ini bukan orang-orang yang tidak tahu masalah ya, ini memang orang-orang yang memang terjun gitu. Banyak sekali yang mensupport DJ Doni ini. Serem juga ya Mbak Agi ya. Tapi oke, kita tuntaskan satu orang lagi ya yang tadi Anda ini sebutkan yang juga dianggap teror ini dari Greenpeace ya. Iya, betul. Dari Greenpeace ini kepada aktivis Greenpeace ya, Iqbal Damanik ini memang biasanya kalau diskusi di televisi di podcast juga suka diundang ya Iqbal ini begitu, dan dia memang bersuara keras. Dia selain soal deforestasi juga dia soal banyak sekali yang dia kritisi begitu. Tapi yang terakhir memang dia sangat kritis terhadap soal penanganan bencana di Sumatera. Jadi yang sebelum-sebelumnya gitu bukan berupa teror yang seperti ini begitu, tapi belakangan kok terornya jadi nggak main-main. Dia juga dikirimi bangkai ayam, dan kemudian bangkai ayam itu dengan tulisan, jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu, mulutmu harimaumu. Jadi ancamannya seperti itu. Dan ini masih pakai tinta biru dan ayamnya berwarna putih. Saya nggak tahu kenapa berbeda, tapi kalau bentuk tulisannya, cara menulisnya kok hampir sama ya, pakai huruf besar begitu ya, bentuk bentuk A, B, C, D-nya begitu, huruf-hurufnya hampir sama dengan ancaman terhadap DJ Doni tadi begitu. Ya. Oke, Mbak Agi, ini cukup memprihatinkan buat kita semua gitu, dan saya tadi kan pasti orang serta-merta lihat karena ini adalah kritik terhadap pemerintah, pasti orang langsung mengkaitkannya dengan pemerintah kan begitu ya Mbak Agi. Jadi saya kira penting pemerintah untuk bersuara, memberikan penjelasan soal ini. Dan secara personal saya jujur berharap itu bukan dilakukan oleh pemerintah, ini dilakukan oleh orang-orang yang coba mengail di air keruh gitu. Karena kalau betul-betul itu dilakukan aparat pemerintah atau elemen dalam pemerintahan, ini nggak membantu, dan ini malah akan memperburuk citra Indonesia di dunia internasional gitu ya. Betul. Jadi ya saya kira jalan yang terbaik polisi harus segera mengungkap ini siapa sebenarnya pelakunya, dan kemudian kalau sudah ditangkap ketahuan siapa sebenarnya, dan mesti dijelaskan pada publik ya, sehingga tidak timbul makin prasangka buruk pada pemerintah makin menebal gitu gara-gara ini kan gitu ya. Iya Mas Ersu, tapi mungkin kita tidak bisa ya analisa atau ada apa di balik ini, kejadian sebelumnya apa, mungkin kita tidak bisa paketkan dalam satu konten ini begitu karena terlalu panjang, karena tadi kita kan pasti akan upload juga pernyataan-pernyataan dari Yama Carlos, dari Shirley, dari DJ Doni, tidak hanya satu unggahan saja yang perlu kita ungkap begitu. Jadi mungkin kita sambung saja ke yang berikutnya. Yes, kita ketemu lagi di konten berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit, saya Arsbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di part 2 ya. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.